Nah, sekarang pilar-pilar yang ada di pinggir selokan Mataram ini sudah tinggi ya. Sudah hampir selesai ini pilarnya. Jadi yang di pinggir jalan Gudian Tempel ini tinggal pilar ini ada 4 ya. Ada 4 pilar yang nanti akan disambung menjadi kepala pilar ya. Dan nanti kalau kepala pilar ini sudah jadi, terus dibuat seperti sebelah ini ya teman-teman ya. Ini sedang dicor ini nampaknya nih kepala pilar itu. Sampai ke timur kepala pilarnya makin banyak itu. Kalau ke timur tuh arahnya ke Junction Sleman ya. Nah ini ke barat melayang ya kebanyakan ya, sampai di Simpang Susun Banyurejo. Itu masih melayang ya teman-teman ya. Jadi ini kalau ke timur sampai Junction Sleman teman-teman. Kalau ke timur Junction Sleman atau pertemuan 3 jalan tol di wilayah Sleman itu ya. Wah ini rapat sekali nih di sebelah timur saya ini, di sebelah kanan saya ini. Ini cagak-cagaknya di tengah-tengahnya selokan Mataram ini. Wah lama-lama juga selesai juga nantinya ya. Oke, kita lihat dari sisi yang berbeda ini, biar tambah jelas ya. Pilar-pilarnya itu ya. Sudah makin banyak pilar-pilarnya, tinggal nanti dipasangi dengan girder ya. Oke, kita lihat dari sisi yang lain. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Nah ini saya ada di Tol Jogja Mbawen, tepatnya di daerah Margotadi Seyegan ini teman-teman. Jadi perkembangannya cukup banyak juga ini ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Jadi tol Jogja Mbawen itu kalau yang ada di wilayah Yogyakarta sekitar 8 km ya. Dari Junction Sleman sampai ke Simpang Susun Banyurejo di Tempel sana. Oke, mari kita lihat lebih banyak lagi, mari. Ini yang ada di sebelah timurnya Jalan Gudian Tempel ya, teman-teman ya. Ini di selokan Mataram, di Margotadi Seyegan ini. Ya, bisa kita lihat itu tiang-tiangnya di tengah selokan Mataram ya. Oh, ini makin rapat ini. Pengecorannya, pembuatan pilar-pilarnya juga makin rapat ya. Ini banyak sekali ini. Jadi ini kalau ke timur sampai Junction Sleman teman-teman. Junction Sleman itu tepatnya di Ketingan, Tirtoadi, Melati, Sleman ya. Kalau ke timurnya lagi sudah jalan tol Jogja Solo. Rapat sekali ini sedang dibuat kepala pilarnya ini ya. Oke, kita lihat di bagian yang lain, mari. Nah, itu sebagian sudah dipasangi girder ya itu ya. Di sebelah baratnya jalan Gudian Tempel, teman-teman. Ini udah ada girdernya, udah 3 ceplok ya. 1, 2, 3. Jadi ada 4 tiang yang dihubungkan dengan girder itu. Kemudian di sebelah baratnya masih dibuat kepala pilar ya. Jadi kalau belum ada kepala pilarnya tidak bisa dipasangi girder ya teman-teman ya. Ini di sebelah baratnya jalan Gudian Tempel teman-teman. Nah itu sudah ada beberapa jalur itu, beberapa lonjor girder ya. Nah nanti diharapkan ini bisa selesai
secepatnya ya, biar segera terhubung Jogja Mbawen lewat jalan tol. Ini pagi-pagi udah dikerjakan itu. Ini dilihat dari utara Selokan Mataram ya. Nah, sekarang saya lihat dari sisi yang lain. Tadi yang kepala pilar yang sudah dipasangi girder itu, nah ini kelihatan lebih jelas lagi ya. Itu udah ada sekitar 5 lajur ya itu ya. Tadi udah dapat separuhnya itu. Kemudian ke timur ada 3 ceplok ya. 3 ceplok ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 kepala pilar yang disambungkan itu. Wah, nanti kalau ke timur sudah tersambung semuanya sampai ke junction Sleman sana teman-teman. Tinggal finishing di sebelah atasnya ya, ngecor kemudian ngaspal dan sebagainya itu. Nah, itu ada pekerja banyak sekali di atasnya. Kemudian ada kren ya, banyak sekali kerennya itu. Ada 1 warna biru. Kemudian ada yang dari sebelah selatan itu 2, 3, 4, 5, ada 5 kren ya. Ternyata ini dikebut juga di sini. Kemudian di bawah itu material-material besi-besi lonjor itu masih banyak sekali teman-teman. Kemudian juga ada lampu yang masih menyala. Oh, kerennya di sini ada lagi dekat ini kepala pilar paling kanan ya, keren merah putih itu. Kemudian di bagian bawah itu banyak sekali material-material dan di pagar seng ya teman-teman ya, agar material-materialnya aman ya. Nah, mudah-mudahan ini segera selesai ini proyek ini, sehingga bisa menghubungkan Mbawen dengan Jogja melalui jalan tol dan menjadikan arus lalu lintasnya lancar ya, mengurangi kemacetan mudah-mudahan ya. Dan arus barang dan jasa yang dari Mbawen ke Jogja juga lebih lancar lagi. Nah, itu kerannya udah mulai bergerak itu, keran yang warna biru itu. Oh, berarti sudah beroperasi ya, meskipun ini masih pagi nih. Kemudian di sini juga ada pekerja. Jadi di setiap ruas itu ada pekerjanya itu. Terdengar suara benturan benda logam dari sini. Oke, kita mendekat lagi kalau bisa ya, mari. Nah, ini dari sini lebih dekat lagi ya. Ini di dekatnya SMK 17 Seyegan. Tuh kelihatan girder-girdernya, ada berapa lajur itu. Kalau dari sini lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Ada 5 kalau tidak salah itu, 5 lajur. Kemudian sisanya di sebelahnya ya. Dan di sisi kiri itu ada pekerja di bawah itu, buka pagar ya, buka pagar seng itu. Nah, di sini semuanya udah tersambung ya menjadi kepala pilar ya. Di sebelah depan kiri saya nih. Oke, nanti kita akan melihat yang di sebelah kanannya ya, dari sisi yang lain. Nah, di depan sana itu jalan Godian tempel ya teman-teman ya. Jadi kalau ke kanan tuh Godian, kalau ke kiri tempel, atau bisa
tembus ke langsung selatannya jembatan Kerasak itu, teman-teman. Nah itu ya, ada tangga yang ditutupi dengan strimin hijau, berarti masih digunakan untuk naik turun ya. Kita lihat bagian ujungnya. Nah, ujungnya seperti itu ya. Ujung dari kepala pilar itu ada kran yang bergerak itu. Ya, kran yang bergerak-gerak. Kemudian yang kran yang hijau ini juga sudah bergerak ya. Megah sekali teman-teman ini. Tol Jogja-Bawen di Margodadi Seikan Sleman. Nah, di depan rumah tingkat ini juga ada kepala pilar yang sekarang sudah dicor ya. Jadi dulu ini buatnya lama sekali yang bagian ini karena menggalinya cukup dalam ya. Mungkin untuk untuk keamanan. Nah, sekarang sudah hampir jadi ya, sudah dicor ini. Ini mepet sekali dengan rumah tingkat itu, dan itu nampaknya kena ya rumah tingkat itu ya. Dekat banget, serempat ini rumah ini. Nah, di depan sana itu SMK 17 Seyegan ya. Kemudian di depan saya ada itu alat berat itu warna kuning, ada tulisannya PT apa itu. Nah, ada pekerja yang mondar-mandir. Banyak pekerja yang ada di situ mondar-mandir ya, teman-teman. Sedang mempersiapkan segala sesuatunya itu. Nah, itu sopirnya udah naik. Udah akan mengoperasikan alat berat itu ya. Itu keren itu sebetulnya ya, teman-teman. Jadi di sini banyak keren karena untuk ngangkut material-material ya, ini sedang dicor yang ini. Ini tiang-tiangnya atau penyangganya warna hijau dan merah. Ya, kemudian di atasnya ada rangkaian-rangkaian besi untuk penahan biar pekerja aman ya. Bagian atas itu juga diberi semacam atap itu untuk keperluan pengecoran ya, teman-teman ya. Ini tiangnya tebal banget ini. Tebal banget itu pilar-pilarnya itu. Nah, ini kepala pilar yang dekat banget dengan rumah tingkat itu. Nah, lubang galiannya itu ya dalam banget, dan ini dekat sekali dengan rumah di depan saya ini. Ini tapi rumahnya belum dibongkar, teman-teman. Tapi jelas terkena ya. Yang sebelah sana kelihatan kepala pilar ya. Ini udah belum dicor itu nampaknya, itu masih ada besinya ke atas ya. Baru dibuat rangkaian-rangkaiannya ini. Besar banget itu pilarnya. Nampaknya lebih besar dari yang lain itu. Dan ini dalam banget ya. Dulu waktu menggalinya, ini pernah saya bikin video di sini. Ini di dekat gereja ya, depan gereja, di sebelahnya SMK 17. Di sini juga sudah dipasangi girder, ini sudah ke barat ya. Ternyata udah banyak sekali girdernya. Ini ada berapa tiang nih yang dibongkar dengan girder ini? 1, 2, 3, 4. 4 juga ya, teman-teman ya. Dan ini udah banyak sekali nih, berapa jalur ini.
berapa lonjor itu ya mas saya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman, udah 9. Tuh, hampir separuh sendiri ya dari lebar jalan tol layang ini. Nah di sebelah kiri itu kelihatan itu rumah yang tadi kena jalan tol itu masih belum dibongkar ya, tapi mepet banget itu. Ini kepala pilarnya, dan itu udah ada pekerjanya itu ya, udah ada pekerja. Nah seperti itu kalau kita lihat dari dekat teman-teman, itu ada bayangan pekerja itu bergerak-gerak ya, berarti ada pekerjanya di sana, di atas sana ada bayangannya itu. Kemudian di depan saya ini ada tangga, kemudian ada tutupnya dari streaming hijau. Nah, ini untuk naik turun pekerja ini. Ternyata saya lama tidak meliput daerah ini. Ternyata girdernya makin banyak dipasang ya. Oke, mari kita ke arah barat. Namun masih di Margodadi ya teman-teman ya. Untuk di Margo Katon lain waktu ya. Nah di depan sana ada ekskavator yang bergerak meratakan tanah itu, ketutupan pilar ini tapi. Nah itu ada ekskavator atau bego ya di dekatnya gereja itu, menggaruk tanah kemudian memindahkannya ya. Luar biasa itu. Komatsu warna kuning tuh ya teman-teman ya, bolak-balik muter kanan muter kiri. Nah sekarang bergerak ke kanan ya. Oke, nah itu jadi memindahkan timbunan tanah sebanyak itu ya, hanya dengan berapa garuan itu teman-teman, karena satu garuan itu muatnya banyak sekali ya kalau ekskavator itu ya. Oke, kita lihat yang lain mari. Nah itu di perbatasan Margodadi dengan Margo Katon juga sudah dipasangi girder itu. Nah di sebelahnya itu ada pelengkung baja ya, itu nanti menjadi underpass itu. Underpassnya perbatasan ya, tapi perbatasannya di sebelah baratnya lagi sebenarnya. Nah di sana banyak sekali pekerja itu di atas girder itu ya. Ternyata sebentar lagi nampaknya akan tersambung ini. Kemudian di sebelah baratnya ada kren ya, kren warna merah putih, tapi yang bawah biru ya. Nah di situ teman-teman itu ada bagian yang tidak melayang karena selokan motornya belok nampaknya ya. Nah ini untuk jalan tolnya ngambil jalan yang lurus. Nah ini perkembangannya banyak sekali ternyata. Nah bisa kita lihat itu perkembangannya banyak sekali girder-girder yang sudah terpasang ya di Margodadi ini ya. Luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. Nah ini di sebelah timurnya perbatasan Margodadi dengan Margo Katon ya. Nah di atas itu jalan tol, calon jalan tol ya. Itu ada tempat untuk ngeyup itu ya, semacam kemah-kemah itu ya teman-teman ya. Ini karena di sana banyak sekali pekerja yang bekerja karena terik panas ya, panas sekali ya teman-teman ya.
sehingga harus kadang-kadang berteduh juga itu untuk sekedar minum atau juga untuk pengawas ya. Ada 2 itu, saya dilihat ya, ada 2 untuk tempat semacam berteduh di atas itu ya. Nah, ini girdernya sudah sampai sini, sudah sampai di sebelah timurnya Plengkung Baja ini ya. Plengkung Baja ini underpass ini nanti. Ini di sebelah timurnya perbatasan antara Margokaton dengan Margodadi ya. Sebelah barat itu masih Margodadi, tapi nanti sebelah baratnya lagi sudah Margokaton ya. Ini di Plengkung Baja ini, underpass ini ya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada kren warna merah ya, merah putih dan bawahnya biru. Nah, itu ternyata Plengkung Baja itu di atasnya didobeli dengan anyaman besi ya teman-teman ya. Anyaman besi itu biar makin kuat ya. Ini pelengkungnya Plengkung Baja atau apa? Ini sama enggak dengan pelengkung yang ada di Jembatan Pandan Simo? Sama dalam artian spesifikasinya ya. Tapi itu masih didobeli, kemudian nanti dicor semen ya. Tapi entah mortar foam atau bukan ya. Kalau di Jembatan Pandan Simo itu mortar foam ya teman-teman ya. Oke, kita geser. Lumayan kelihatan megah ya. Dan ini sudah agak geser ke kiri dari Selokan Mataram ya. Karena nanti ada sebagian yang tidak di atas Selokan Mataram teman-teman. Nah itu, karena Selokan Mataramnya nampaknya belok ya. Tapi nanti di atas Selokan Mataram lagi, hanya sebagian kecil yang ada di sini ya, di perbatasan Margodadi dengan Margokaton itu ya. Jadi kalau jalan tolnya mengikuti Selokan Mataram, mungkin tikungannya tajam ya teman-teman ya. Tikungannya tajam sehingga mungkin lebih berbahaya mungkin ya. Kalau untuk jalur kecepatan ya, namanya jalan tol kecepatan tinggi ya. Tidak seperti jalan biasa karena semuanya mobil ya, bebas hambatan ya. Ya mungkin pertimbangannya itu, atau mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Nah, ini Plengkung Baja yang calon underpass ya. Dilihat dari selatannya ini. Agak gelap ya teman-teman ya, karena memang agak gelap di dalamnya. Kemudian di atasnya kelihatan ditambahin rangkaian besi lagi yang cukup tebal itu besinya. Cukup besar juga ya. Nah, di situ ada eskavator ya. Nah, di kirinya Plengkung Baja ini, yang calon underpass ini, jalan tolnya tidak di atas Selokan Mataram. Jadi ada bagian yang at grade ya teman-teman ya. Nah, ini tol layang di perbatasan Margodadi dengan Margokaton di sebelah timurnya Plengkung Baja. Ya, itu kelihatan tinggi megah ya. Dan itu hanya sampai di situ ya, karena nanti ke arah kirinya itu sudah at grade lagi atau tidak melayang. Tapi nanti sampai barat melayang lagi ya teman-teman ya. Karena kebetulan jalan tolnya belok itu. Demikian video saya kali ini teman-teman, sampai di perbatasan ya, kurang sedikit ya, antara Margodadi dengan Margokaton. Nah, yang Margokaton kapan-kapan kita liput ya ke barat sana biar lengkap sampai ke Banyurjo Tempel, Simpang Susun dan exit tol Banyurjo Tempel. Tapi ikuti terus video saya di channel ini ya. Terima kasih, jangan lupa komen, like dan subscribe-nya.